Saudara, kita ke sorotan lainnya, meski SPBU masih belum dibuka, antrean warga yang ingin membeli BBM terpantau di sejumlah SPBU di Kota Medan. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan BBM. Meski belum buka, antrean kendaraan warga yang hendak membeli BBM sejak pagi di sejumlah SPBU di Kota Medan. Di SPBU di Jalan Dr. Mansur Medan, antrean kendaraan sudah mengular hingga 100 meter lebih. Hal yang sama juga terjadi di SPBU Jalan Setiabudi Medan. Pengendara rela antre berjam-jam demi mendapatkan SPBU jenis Pertalite dan Pertamax. Selain antrean panjang, di sejumlah SPBU juga terlihat masih tutup. Petugas meletakkan pengumuman bertuliskan BBM kosong. Antrean panjang kendaraan salah satunya terlihat di SPBU Jalan Setiabudi, Medan, Sumatera Utara malam tadi. Kendaraan mengular hingga ke badan jalan. Warga mengaku harus antre hingga 1 jam, baik untuk membeli BBM subsidi maupun non-subsidi. Warga berharap pemerintah dan Pertamina segera menormalisasi distribusi BBM di Sumatera Utara. Bang, 1,5 jam. Setiap hari kayak gini atau gimana Bang? Iya, mau kadang kayak gini. Nah, tergantung lah. Tergantung minyaknya masuk lah. Kalau nggak ada minyaknya nggak antri kan gitu. Kalau untuk hari ini Abang udah 1,5 jam Bang ya? 1,5 jam lah, kurang lebih. Harapan ke pemerintah gimana nih Bang? Ada yang mau disampaikan? Ya, kalau bisa ya distabilkan lah minyaknya gitu. Biar nggak supir-supir lama ngantrinya gitu. Menurut Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga. Pemprov juga akan membantu pendistribusian BBM jika ada permintaan dari Pertamina. Hal ini agar masalah BBM ini cepat teratasi hingga tak makin berdampak pada aktivitas warga. Akan koordinasi dengan Pertamina, kendalanya di mana, apakah stoknya atau distribusinya. Kalau memang kendala tersebut nanti kita tanyakan apakah kalau misalnya distribusinya atau mungkin yang bisa kan kita bisa bantu dan percepat, tapi kalau stoknya nanti kita tanyakan apa yang bisa dilakukan oleh Pertamina. Dan selain itu nanti akan coba kami informasikan lanjut. Pertamina kini tengah melakukan penyesuaian operasional distribusi BBM. Hal inilah yang diduga memicu kekosongan stok BBM di lapangan. Sebab saat kosong, warga yang biasanya memakai BBM bersubsidi beralih ke BBM non-subsidi. Hal ini akhirnya membuat stok BBM non-subsidi seperti Pertamax juga kosong dan menyebabkan antrean di SPBU. Beberapa hari terakhir, proses distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Dalam kondisi tersebut, distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan tetap dapat terpenuhi. Meskipun demikian, stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional Fuel Terminal Medan selama 24 jam setiap hari. Kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Sumatera Utara berpotensi memengaruhi stabilitas harga pangan hingga menekan daya beli masyarakat. Sebab, kini jalur distribusi logistik masih didominasi kendaraan yang menggunakan solar bersubsidi. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, antrean panjang truk terjadi di sejumlah SPBU di Banjarmasin usai lonjakan harga BBM non-subsidi. Antrean truk mengular hingga hampir 1 km terjadi di salah satu SPBU Banjarmasin. Antrean ini dipicu usai lonjakan harga pada BBM non-subsidi. Puluhan sopir truk rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan BBM jenis solar dengan harga terjangkau, yakni Rp6.800 per liter. Berbeda dengan harga non-subsidi yang mencapai hingga puluhan ribu per liter. Tak hanya itu, harga solar di pengecer juga melonjak hingga 2 kali lipat. Hal ini jadi alasan supir angkutan rela mengantri panjang demi mendapat BBM dengan harga terjangkau. Antrean truk mengular hingga hampir 1 km terjadi di salah satu SPBU Banjarmasin.
Antrian ini dipicu usai lonjakan harga pada BBM non-subsidi. Lebih lengkap kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Priscilla Nicola dan juru kamera Denny Hermawandi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang Priscilla, apakah masih ada antrean panjang truk di SPBU? Apa yang jadi penyebabnya? Ya, Lintang dan juga saudara, antrean panjang ini masih terjadi, tepatnya seperti di salah satu SPBU di Jalan Ahmad Yani, kilometer 5,5 Banjarmasin. Siang hari ini nampak antrean masih didominasi oleh para sopir truk dan juga angkutan barang lainnya. Ini merupakan imbas dari kenaikan harga BBM jenis solar non-subsidi, harga Rp20.500 per liternya. Mereka mencari BBM jenis solar bersubsidi seharga Rp6.800 per liter agar tidak membebani biaya operasional angkutan mereka. Sementara jika harus mengisi di luaran sana seperti tingkat pengecer, ini harganya bisa mencapai 2 kali lipat. Dan tentunya saudara perlu diketahui bahwa pasokan BBM bersubsidi jenis solar ini tidak selalu ada setiap harinya. Dalam 1 bulan, penyaluran BBM bersubsidi ini hanya sebanyak 11 kali. Dan perlu diketahui juga, saudara, jika para sopir truk ini mengisi full tangki mereka sebanyak kurang lebih 60 liter, tentu akan membebani biaya operasional mereka jika harus menggunakan BBM non-subsidi. Dan perlu diketahui juga, saudara, kemacetan pun juga berimbas akibat dari panjangnya antrean di SPBU oleh sopir truk ini. Dan untuk mengatasi itu juga, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin juga mengerahkan beberapa petugas mereka agar membantu menjaga ketertiban dan juga kondusivitas saat mengantre di SPBU. Di mana warga juga mengeluhkan dengan panjangnya antrean ini di beberapa titik ruas jalan yang cukup sempit. Ini menimbulkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas warga lainnya. Lintang. Priscilla, antrian panjang terlihat. Lantas bagaimana respon sopir truk yang ada di sana? Ya, sopir truk sendiri tentu mengeluhkan panjangnya antrean ini. Mereka pun mengeluhkan harus mengantri lebih lama, berjam-jam, bahkan rela datang hingga pagi hari dan juga sampai mengantri hingga malam hari, saudara. Di mana ini terjadi saat penyaluran kuota BBM bersubsidi ini sebanyak 11 kali ini datang. Seperti di hari ini nampak kemacetan, maksud kami antrean panjang pun juga terlihat dan hingga mencapai 1 kilometer panjangnya. Tentu para sopir truk berharap penyaluran dari BBM bersubsidi jenis solar ini agar lebih banyak lagi dan tidak terjadi antrean mengular berikutnya. Lintang. Terima kasih Priscilla Nicola dan Denny Hermawandi melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali.